Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, ketatnya protokol kesehatan dalam menikmati tontonan bioskop sudah mulai harus dibiasakan. Penonton wajib mengikuti aturan baru menonton film layar lebar. Tak hanya aturan 25% kapasitas yang harus terisi dalam tiap teater studio, protokol kesehatan yang wajib dijalankan adalah menggunakan masker selama berada di area bioskop dan menjaga jarak minimal 1,5 meter antar penonton. Tidak diperbolehkan makan dan minum selama film berlangsung dan bakal ada peringatan setiap 30 hingga 60 menit jeda film, penonton diharuskan keluar teater untuk menghirup udara segar yang baru. Gimana nih menurut bosku? Sudah kangen nonton bioskop? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 21 Oktober 2020 dengan episode Payung Harapan Penolak Hujan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 1.388K menjadi 1.415K. Sementara month on month naik dari sebelumnya minus 6,7% menjadi 1,9%. Kemudian ada dari US Building Permits yang naik dari sebelumnya 1.476K menjadi 1.553K. Sementara month on month naik dari sebelumnya minus 0,5% menjadi 5,2%. Kemudian ada dari China One Year Loan Prime Rate yang tidak berubah di 3,85%, sementara 5 Year Prime Rate tidak berubah di 4,65%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR yang bidik pendapatan non-tol 268,5 miliar rupiah hingga akhir tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT ABM Investama Tbk atau ABMM yang fokus eksekusi proyek jasa pertambangan existing di sisa tahun dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA yang berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih sebanyak 221,5 miliar rupiah hingga kuartal 3 2020, naik 38,31% secara tahunan. Pertumbuhan laba ditopang oleh efisiensi beban operasional dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, IHSG ditutup melemah 26 poin atau minus 0,52% menjadi 5.099. Sektor properti, industri konsumsi, infrastruktur, pertambangan, keuangan, perkebunan, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 168 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari lagi-lagi ekspektasi dan harapan. Seperti bukan sesuatu yang asing kembali pemirsa, mendengar kata-kata ekspektasi dan harapan menjadi sebuah lauk pauk di pasar untuk saat ini. Memang begitu apa adanya. Memang begitu kenyataannya di tengah situasi dan kondisi saat ini, penopangnya hanyalah ekspektasi dan harapan. Nah, kali ini hal tersebut datang dari adanya pembicaraan antara Pelosi dengan Mnuchin yang konon katanya semakin dekat dengan kesepakatan. Tidak hanya itu saja, White House juga menyampaikan tentang optimisme akan pembicaraan tersebut karena ada progres yang nyata di sana terkait dengan kesepakatan. Mereka mengatakan bahwa semua orang bekerja keras untuk mendapatkan kesepakatan pada pekan ini, meskipun ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Meadows mengatakan bahwa kami masih memiliki beberapa cara untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jika perbedaan yang tersisa dapat didiskusikan dan disepakati, maka fokus berikutnya adalah Senat Republik yang masih menjadi penghalang utama karena masih cukup banyak anggota yang menentang RUU tersebut. McConnell memberikan peringatan kepada White House untuk tidak terburu-buru untuk membuat kesepakatan sebelum pemilihan presiden. Namun kami yakin apabila kesepakatan ini tidak tercapai gara-gara Senat, maka suara Trump berpotensi mengalami penurunan. Karena Senat dikuasai oleh Partai Republik dan Presiden Trump berasal dari Partai Republik, bukan tidak mungkin apa yang dikatakan Trump, berikan saya waktu 2 menit untuk berbicara terhadap Senat itu, adalah benar adanya untuk menjaga probabilitas kemenangan Trump pada pemilu nanti. Kabar terakhir bahwa tawaran nilai kesepakatan dari White House kembali naik menjadi 1,88 triliun dolar. Lumayan deh naiknya.
Adanya kesepakatan yang kian mendekati kenyataan memberikan adanya ekspektasi dan harapan yang mendorong harga saham di Amerika mengalami kenaikan. Drew Hamill mengatakan bahwa para negosiator semakin mendekati kesepakatan dan kedua belah pihak semakin fokus untuk berdiskusi. Mitt Romney mengatakan kepada wartawan bahwa tidak mungkin level 1,8 triliun dolar tersebut dapat melewati Senat. Namun untuk sementara Senat ini kita kesampingkan karena itu urusan Trump dalam 2 menit. Sejauh ini McConnell akan mencoba untuk melakukan pemungutan suara secara simbolis untuk undang-undang perlindungan gaji yang berkelanjutan senilai 120 miliar dolar, yang dimana undang-undang tersebut memberikan bantuan terhadap usaha dalam skala kecil. Tidak hanya itu saja, McConnell juga mengatakan bahwa dirinya akan berusaha untuk menjalankan paket bantuan dengan nilai GOP 500 miliar dolar yang akan memberikan tunjangan terhadap pengangguran yang sebelumnya sudah habis masanya, serta memberikan keringanan kepada usaha kecil. Well, ini ekspektasinya, ini harapannya. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada pasar saham dan obligasi hari ini untuk mendapatkan angin untuk mengalami kenaikan, meskipun hanya dalam rentang terbatas menurut kami. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Spirit of Australia. Bank Sentral Australia pada akhirnya memberikan pernyataan untuk memberikan pelonggaran kebijakan lebih lanjut untuk memberikan daya tarik tambahan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong perekonomian agar mengalami pemulihan lebih cepat. Beberapa kebijakan moneter akan dilonggarkan untuk mendorong perekonomian dan menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah mengatasi tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan. Tingkat pengangguran Australia mengalami kenaikan menjadi 6,9% pada bulan September lalu dan Bank Sentral telah memberikan proyeksi akan mencapai puncaknya hingga ke level 10%. Bank Sentral Australia telah memberikan isyarat untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung pemulihan perekonomian, karena beberapa negara-negara bagian tenggara mulai dilakukan pembukaan aktivitas perekonomian. Kami melihat bahwa saat ini fokus Bank Sentral Australia akan terpusat untuk memperpanjang durasi tingkat suku bunga rendah serta menjaga tingkat inflasi untuk mengalami kenaikan secara berkelanjutan sehingga dapat mendorong perbaikan khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Risalah Bank Sentral Australia juga memberikan informasi bahwa Dewan akan memberikan dampak dari pelonggaran yang berkelanjutan terhadap stabilitas keuangan dengan memperkuat neraca ekonomi dan sektor swasta melalui pengurangan kredit macet. Dewan juga melihat neraca yang lebih besar oleh Bank Sentral. Ratings juga memberikan peringkat terhadap utang jangka panjang Australia di AAA dengan outlook negatif, yang dimana hal tersebut memberikan gambar memburuknya posisi fiskal di Australia. Christopher Kent, asisten gubernur, mengatakan bahwa Bank Sentral Australia akan memperluas fasilitas pinjaman bank dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pinjaman kepada perusahaan dan rumah tangga dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau swasta. Dan yang ketiga, melunasi hutang yang memiliki jatuh tempo. Ken mengatakan bahwa pelonggaran yang telah dilakukan saat ini dengan menggunakan neraca keuangan yang jauh lebih besar dibandingkan krisis keuangan pada tahun 2008. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Jangan Lama-Lama Loh. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan serapan program PEN masih hampir mencapai separuh dari total dana yang dialokasikan sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran PEN terbagi atas beberapa subprogram, yakni untuk kesehatan Rp84,02 triliun, perlindungan sosial Rp242,01 triliun, sektor kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah Rp71,54 triliun, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Rp128,05 triliun, korporasi Rp49,05 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini realisasinya yaitu untuk klaster kesehatan sebesar Rp27,59 triliun. Angka ini naik Rp5,66 triliun dari September lalu. Kemudian untuk realisasi program perlindungan sosial sebesar Rp167,08 triliun, naik Rp10,06 triliun dari bulan lalu. Klaster sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah menyerap Rp28 triliun, naik Rp1,39 triliun. Untuk dana PEN sebagai insentif usaha telah tersalurkan Rp29,68 triliun, naik Rp1,61 triliun. Adapun dana PEN sebagai dukungan bagi pelaku UMKM terserap Rp91,77 triliun, naik dari Rp6,92 triliun pada bulan September. Sementara itu, dana PEN untuk pembiayaan korporasi masih belum tersalurkan karena menunggu waktu yang tepat.
Berdasarkan data realisasi program PEN mengalami akselerasi yang signifikan selama bulan Agustus dan September 2020. Secara total, kenaikan serapan pada 14 Oktober sebesar Rp25,64 triliun. Kenaikan September hingga Oktober jauh lebih rendah dari sebelumnya. Juli hingga Agustus naik 63,93 triliun dan Agustus hingga September naik 106,88 triliun rupiah. Kami melihat menjelang akhir tahun program PEN dan belanja pemerintah dari adanya pemilihan kepala daerah yang serentak se-Indonesia dapat mendorong pembaiknya daya beli masyarakat pada kuartal 4. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariasi, cenderung menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5047 hingga 5184. Setelah sebelumnya IHSG ketiup angin, kali ini IHSG sudah membawa payung yang bernama Payung Harapan. Harapan akan stimulus yang konon katanya hampir sedikit lagi tercapai, kata sepakat di Amerika. Tetap hati-hati, cermati setiap sentimen yang ada ya, karena angin dapat berubah menjadi badai sewaktu-waktu. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BTPS, kemudian yang kedua ada dari Elsa, dan yang ketiga ada dari Agi. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IRA atau PT Itamara Noraya Tbk yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pesat dari pos laba setelah pajak sebesar 475% hingga kuartal ketiga 2020. Hal ini sejalan dengan tumbuhnya pendapatan 9,39% menjadi 141,06 miliar rupiah pada periode yang sama, di mana kontribusi pendapatan dari alat kesehatan non-elektromedik atau alat suntik mampu tumbuh 19,3% year on year menjadi 33,14 miliar rupiah dan pendapatan dari produk diagnostik in vitro tumbuh sebesar 6,5% year on year menjadi 107,77 miliar rupiah. Semua ini ditopang oleh meningkatnya kebutuhan atau permintaan alat kesehatan pada kondisi saat ini. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 905 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 975 dan tingkat probabilitas sebesar 75%. Kemudian yang kedua ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk yang terus mengembangkan bisnis non-tol. Sebagai operator jalan tol, perusahaan tidak hanya membidik pendapatan dari trafik pengguna jalan tol saja, namun juga membidik pendapatan bisnis jalan tol. Perusahaan menargetkan hingga akhir tahun bisnis non-tol memberikan kontribusi sebesar 268,5 miliar rupiah. Perusahaan membidik 4 aktivitas untuk bisnis non-tol JSMR, di mana keempat bisnis tersebut yaitu pengembangan kawasan atau Toll Corridor Development atau TCD, pengembangan iklan dan utilitas, pengembangan rest area dan pengelolaan gedung, serta pengembangan real estate. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 3.700 dan tingkat probabilitas sebesar 62%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 4.100 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.